Sebuah pabrik air zam-zam palsu yang terletak di Desa Kaliwareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Kamis siang digerebek aparat kepolisian. Di pabrik yang berada di tengah sawah dan jauh dari perkampungan ini, aparat dari Polda Jawa Tengah mengamankan ribuan liter air zam-zam palsu dalam kemasan ratusan botol berbagai ukuran. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, bismillah Muhammadiyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang diasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Kali ini saya benar-benar mengajak saudara semuanya, khususnya tetangga kita. Nah, saya mendapatkan berita dan saya melihat sendiri sebuah berita di media sosial, di mana air zam-zam memakan korban jiwa. Air zam-zam memakan korban jiwa, Bapak Ibu. Nah, masa Bang Pendi air zam-zam memakan korban jiwa? Nah, bayangkan saudaraku, ribuan liter air zam-zam kemasan palsu disita polisi di Kabupaten Batang. Ribuan liter air zam-zam kemasan palsu disita polisi. Pokoknya saudaraku, yang berbaur Arab di Indonesia ini sangat laku. Laku keras, laku sekali. Yang berbaur Arab sangat laku. Nah, beberapa waktu yang lalu pohon kurma juga memakan korban jiwa. Banyak orang tertipu gara-gara pohon kurma. Nah, setelah itu ada investasi bodong juga. Puluhan jemaat tertipu dengan investasi bodong. Nah, siapa yang melakukan ini? Orang yang mabuk agama. Dan tidak lama kemudian juga terjadinya penipuan lewat 212 Mart. Siapa yang melakukan? Orang mabuk agama. Dikasih label agama di situ, terjual dan laku keras di masyarakat, sampai akhirnya banyak masyarakat tertipu. Nah, dalam hari-hari ini juga seperti itu. Air zam-zam, saudaraku yang dikasih Tuhan, ribuan liter air zam-zam kemasan palsu disita polisi di Kabupaten Batang. Memakan korban jiwa juga. Puluhan orang tertipu dengan air zam-zam palsu itu. Makanya ayo, buka pikiran saudara, berpikirlah secara kritis, berpikirlah dengan akal yang sehat supaya tidak tertipu lagi dengan orang yang suka menjual agama. Pinter dan fasih dalam membaca 1-2 ayat, saudara sudah tertipu. Makanya ayo, bangun, bangkit. Ayo, woi, bangkit. Supaya tidak tertipu lagi. Aduh, saya nggak habis pikir. Ayo, bangkit. Jangan sampai tertipu lagi, saudaraku. Nah, penipuan berkedok agama di Indonesia ini sangat marak terjadi. Nah, bahkan juga dalam hari-hari ini kita melihat ada orang yang menipu dengan berjualan obat-obatan. Nah, memakai ayat juga. Gak tahu bagaimana terjadi, dan kok ada saja orang yang percaya. Sudah terjadi penipuan dan ditangkap oleh polisi, dan polisi juga selalu menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap barang palsu. Tapi tertipu juga. Makanya saya selalu berkata di video saya, supaya kita semua bangkit dari tidur, dan kita semua harus berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan akal yang jernih, dan berpikir secara kritis. Dan yang paling penting apa? Jangan takut murtad. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hari-hari ini air zam-zam itu memakan korban jiwa. Air zam-zam yang palsu, air zam-zam yang diserupakan, ya,
Ada air zam-zam yang diserupakan, padahal air zam-zam yang diserupakan itu adalah air zam-zam yang palsu. Diserupakan seolah-olah asli, padahal palsu. Akhirnya memakan puluhan orang, memakan puluhan korban, gara-gara ada air zam-zam yang diserupakan. Maka saudaraku yang kasih Tuhan, saya berdoa kiranya ke depan tidak ada lagi orang yang tertipu dengan barang-barang yang palsu. Yang palsu selalu datang belakangan. Ada yang asli, tidak lama kemudian muncul yang palsu. Ada obat yang asli, tidak lama kemudian muncul obat yang palsu. Ada uang yang asli, tidak lama kemudian muncul uang yang palsu. Yang palsu selalu datang belakangan. Injil yang asli, firman Tuhan yang asli, belakangan ratusan ribu kemudian muncul ajaran-ajaran yang palsu. Maka selalu saya katakan apa? Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Hati-hati terhadap guru palsu. Hati-hati terhadap ajaran palsu. Hati-hati terhadap penyesat, pengajar-pengajar palsu. Dan hati-hati setelah aku nantinya muncul nabi-nabi palsu. Mengaku nabi padahal nabi palsu. Mengaku rasul, padahal rasul palsu. Mengaku guru, padahal guru palsu. Mengaku ajaran yang datang dari Tuhan, padahal ajaran palsu. Nah, pokoknya yang palsu selalu datang belakangan. Ayo, saudaraku, para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, maupun penonton channel Injil Kabar Baik, sekalipun saudara tidak seiman, tapi saudara menonton dengan semangat 45, saudara setelah menonton saudara menghina, mencaci maki di kolom komentar, bla 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 bla, banyak sekali cacian dan makian terhadap channel Injil Kabar Baik Habaget, terhadap iman kekristenan. Saya mengajak saudara untuk bangun dari keterpurukan, bangun dari tidur. Di dalam Alkitab, saudaraku, ini kitab suci saya besar sekali. Besar sekali kitab suci saya. Di dalam kitab Efesus dikatakan apa? Bangunlah wahai engkau yang tertidur. Mungkin kita selama ini dibina-bobokkan dengan ajaran Arab, dengan guru yang datang dari Arab, dengan guru yang fasih membaca al-lughah al-arabiyah. Lalu saudara tertipu, maka bangunlah daripada keterpurukan itu, daripada tidur itu, daripada mina bobok itu. Bangun, bangkit, supaya saudara bisa melihat terang yang ajaib. Kalau saudara asik tidur, tidak mau bangkit, maka saudara tidak akan bisa melihat terang yang ajaib. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo berpikirlah dengan akal yang sehat, berpikirlah dengan jernih, berpikirlah secara kritis, dan jangan takut murtad. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes.